Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam kegiatan pembelajaran biologi ya. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga ya. Nah, baik sebelum kita memulai belajar, alangkah lebih baiknya pada kegiatan kali ini diawali dengan baca doa. Mohon perhatiannya dulu sebentar. Sebelum acara ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Japar sudah memimpin doa. Baiklah, mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya supaya semangat kebangsaan kita tetap terjaga ya. Sudah diputarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, mudah-mudahan menambah semangat jiwa kebangsaan kita. Nah, baiklah sebelum kita lanjutkan, Bapak ingin cek kehadiran dulu begitu ya. Dari sini Bapak lihat ada wajah-wajah yang baru ya. Kemarin ketika belajar di kelas itu tidak ada begitu ya. Dinda ya. Dinda sehat Dinda? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, minggu kemarin tidak ikut ya karena sakit. Ya. Kemudian Kemala ya. Nah, Kemala baru ya. Oke, apa kabar Kemala? Baik Pak, sehat ya? Oke, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita yang pada sakit itu kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh dan tetap kita harus bisa bersyukur diberikan kesehatan. Alhamdulillah pada kesempatan ini Bapak lihat juga mukanya muka ceria. Siapa yang masih ingat kemarin kita belajar apa waktu minggu yang lalu ya, 1 minggu ke belakang kita belajar tentang apa? Ada yang ingat? Sendi dan sendi dan otot. Dan sebelumnya kita sudah belajar tentang rangka tubuh ya, masih ingat? Masih. Oke, nah untuk minggu kemarin yang paling hangat kita sudah belajar tentang otot rangka ya dan juga persendian. Kemudian di dalam otot rangka dan persendian itu kan kita sudah banyak kita membahas begitu ya. Ada yang masih ingat? Kemarin kita membahas apa saja? Itu ada yang perbedaan pendapat di sendi juga berbeda pendapat begitu ya. Kemudian di otot juga banyak. Ada yang ingat? Ya, Opik? Membahas jenis sendi. Oke, jenis sendi. Kemudian apalagi? Perbedaan otot dengan daging. Perbedaan otot dengan daging begitu. Jadi apa otot dengan daging sama apa beda kemarin? Beda. Nah, itu kemarin kita sudah belajar tentang otot dan sendi. Silakan dibaca-baca ya. Dibaca kembali. Kemudian untuk hari ini, ini pertemuan terakhir dari bab ini. Kita akan membahas mengenai gangguan sistem rangka atau sistem gerak, dan kemudian kita membahas lagi tentang teknologi sistem gerak. Oke, Bapak tampilkan ini. Ada sebuah video ya seperti biasa. Ini sebagai gambaran kita akan mempelajari tentang gangguan sistem gerak dan teknologi. Ya, silakan disimak ya. Untuk menatap tablet, komputer, atau smartphone mereka. Seharian menunduk seperti ini memunculkan fenomena yang disebut sebagian dokter sebagai techneck alias text-neck. Tentang apa barusan? Video apa? Terdengar jelas ya gambarnya? Tentang apa? Bahaya smartphone. Oke, bahaya smartphone. Oke. Jadi dari video tersebut itu katanya jadi ada penelitian begitu ya. Penelitian tentang bagaimana penggunaan smartphone. Tapi kalau ada yang mau berkomentar silakan, ada tentang video yang barusan. Kalau menurut saya HP itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita. Jadi
kita harus mengurangi penggunaan HP, menggunakan HP seperlunya aja, jangan banyak main HP kayak main game atau scroll media yang lain karena itu bisa jadi kecanduan. Nah, baiklah. Setelah tadi kita menonton gambar video begitu ya mengenai ada kaitannya hubungannya dengan gangguan sistem gerak. Nah, Bapak ingin tegaskan sekali lagi bahwa pada pertemuan kali ini kalian tuh harus mendapatkan sesuatu begitu ya. Kalian harus mendapatkan sesuatu karena tujuan daripada pembelajaran kali ini ya kalian harus bisa menganalisis nanti ya. Kalian harus bisa menganalisis bagaimana hubungan antara organ penyusun sistem gerak dalam kaitannya dengan gangguan atau kelainan. Nah, untuk organ penyusun itu kita sudah bahas 2 pertemuan begitu ya pada pertemuan sebelumnya. Sebelum membahas tentang gangguan tulang, gangguan sendi dan gangguan otot, nah kalian harus punya bekal nih. Begitu harus punya bekal. Dan Bapak pun ada satu video yang terakhir Dan nih. inilah kaki palsu robotik dengan teknologi cyber terbaru. Tidak hanya lebih fleksibel, sambungan kaki pun lebih halus sehingga penggunanya tidak akan merasa menggunakan kaki palsu. Nah, silakan kalian buat sebuah pertanyaan-pertanyaan mengenai pokoknya ada hubungannya dengan gangguan dan teknologi sistem gerak. Apa yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Yang pertama, bagaimana prinsip kerja dari kaki bionik? Apakah teknologi robotik seperti kaki bionik berapa lama biasanya dampak penggunaan HP atau Nah, ini ada lembar kerja. Ini sama persis dengan pertemuan yang pertama yang di kelas dan kedua kita selalu menggunakan LKPD. Nah, pada LKPD kali ini lembar kerja yang harus dikerjakan. Nah, soal-soal yang tadi itu tinggal dimasukkan aja ke sini yang tadi ya. Assalamualaikum kelompok 2. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Sudah sampai mana pekerjaannya? Nomor 6, atropi. Atropi. Otot. Oke, atropi otot. Nah, atropi otot apa atropi otot? Disebabkan karena gangguan saraf. Penyebabnya penyebab dan penyembuhan tulang, patah tulang. patah tulang. Oke, patah tulang nanti penyebabnya apa? Penyebabnya patah tulang. Banyak kecelakaan. Banyak kecelakaan. Oke. Benturan. Assalamualaikum kelompok 3. Waalaikumsalam. Nah, sudah ini ya, sudah diskusi sudah? Sudah. Oke. Sampai mana diskusinya? Hasilnya sampai mana? Sampai nutrasi. Saya akan menjawab pertanyaan kelompok 3. Berapa lama biasanya dampak penggunaan HP Saya atau akan menjawab nomor 1. Bagaimana prinsip kerja dari kaki bionik? Kaki bionik ini karena terbuat dari logam maka akan lebih berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan gambar nomor 5. Nomor 5 oke ini. Di sini gambar ini hipertrofi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saat ini tentang gambar nomor 7 dan 8. Nomor 7. Nomor 7 itu kram otot disebabkan oleh kurang lancarnya aliran darah. Saya akan mempresentasikan nomor 9. Nomor 9 itu penyakit dislokasi atau sendi terkilir. Penyebab umum dislokasi itu bisa kecelakaan dan yang sebagainya. Ya, disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Saya akan mempresentasikan nomor 11 yaitu tentang penyakit ankilosis. Penyebab utama penyakit ankilosis adalah yang pertama karena faktor gen dan yang kedua bisa juga disebabkan oleh bakteri. Penyembuhannya bisa dengan obat-obatan tertentu, terapi fisik dan operasi. apa bedanya antara terkilir atau keseleo dengan kram otot? Saya akan menjawab pertanyaan dari Rini yaitu tentang perbedaan otot terkilir dan keseleo atau kram otot. Kram otot. Otot terkilir adalah robeknya otot bagian tendon Dari karena kelompok 1 yang akan mempresentasikan gangguan pada
sistem gerak, faktor penyebab dan cara penyembuhan osteoporosis. Osteoporosis disebabkan berkurangnya kepadatan tulang sehingga Baik, saya akan melanjutkan nomor 3 sama nomor 4. Nomor 3 yaitu gangguan tulang belakang. Penyebabnya yaitu faktor bawaan, penyakit, atau kesalahan posisi duduk yang salah dalam jangka waktu yang lama. Saya mau bertanya ke Fitri, butuh berapa lama pemakaian sepatu khusus agar si penderita yang kakinya O atau X dapat kembali dengan normal? Terima kasih. Kalau masalah waktu berapa lama, mungkin dilihat dari perkembangannya dan juga kondisi kaki itu sendiri. Kalau misalkan parah, mungkin akan lebih lama. Kemudian, kebiasaan untuk terus memakai sepatu juga akan berpengaruh. Saya mau bertanya tentang nomor yang nomor 12. 12 ya, silakan. Ya. Salah satu jenis artritis adalah gout artritis atau asam urat. Oke, yang barusan ya. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan penumpukan asam urat? Saya akan menjawab. Penyakit asam urat disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat pada sendi. Kesimpulan yang saya dapatkan pada pembelajaran kali ini, saya menjadi tahu cara kerja kaki bionik, perbedaan atrofi otot dengan distrofi otot. Dari pembelajaran hari ini, saya semakin tahu bahwa perkembangan dunia ini sangat pesat, sehingga saat sekarang ada kaki palsu atau kaki bionik yang dapat lebih membantu kepada penderita yang tidak mempunyai kaki. Baik, terima kasih. Jadi kalian mendapatkan apa yang dibahas untuk hari ini dan tertarik begitu ya. Memang betul Regi, untuk perkembangan ini, perkembangan sistem gerak khususnya pada teknologi sekarang itu canggih luar biasa. Begitu ya. Betul apa yang diungkapkan tadi oleh Taufik begitu ya. Walaupun Bapak kira tadi jadi dari Google ya, tapi nggak apa-apa ya. Memang dikendalikan dari pikiran. Nah, betul, luar biasa sekarang. Begitu. Jadi dengan pikiran sekarang itu kaki bisa melangkah, bisa berjalan. Betul seperti itu. Nah, baik, terima kasih. Kemudian untuk terakhirnya, nih Bapak ingin tampilkan mengulas begitu ya sedikit. Nah, ini tentang gangguan pada sistem gerak itu ada tulang, otot, dan sendi. Nah, ini banyak sekali tadi sudah terbahas oleh kalian dan Bapak kira cukup terbahas tadi begitu ya. Nah, ini yang pertama ini fraktura patah tulang nih. Nah, patah tulang itu banyak, tidak hanya satu, ada yang tertutup, ada simplex begitu ya, ada open terbuka. Nah, ya, ngeri juga begitu ya. Ngeri juga. Kalau di kita itu kan masih banyak bengkel tulang seperti yang ada di Malat itu. Nah, itu juga penyembuhan seperti ini sama begitu ya, di kita kan di daerah ya. Kemudian tulang belakang, nah ini ada kifosis, bongkok, begitu lordosis ke depan, kemudian dan ini sekarang sudah bisa diatasi begitu ya dengan operasi, kemudian dengan sebuah alat, nanti selalu dipakaikan dalam tulang belakang. Kemudian osteoporosis nih tadi sudah dibahas, ini bahkan di pertemuan pertama juga sudah. Rakitis begitu ya, rakitis kaki berbentuk huruf O atau X gitu. Kemudian ada lagi ini dari otot ya. Nah, ini ada hipertrofi, bukan penyakit ya, tapi berbeda ototnya. Kemudian atrofi otot nih tidak ada gambarnya nih. Nah, ini kelainan tadi ya. Tadi ada yang bertanya apa bedanya atrofi dan distrofi, memang berbeda. Kemudian ada kram, ada juga terkilir begitu ya. Jadi tertariknya ligamen. Kemudian dislokasi. Nah, ini dislokasi gambarnya sedikit berbeda ya. Ini pergeseran sendi. Nah, pergeseran sendi. Kemudian ada osteoartritis, ini dibahas tadi oleh kelompok berapa tuh, Siti Kemala ya. Nah, osteoartritis, jadi tulang rawannya itu bermasalah. Begitu biasanya semakin menua, begitu ya. Makanya mudah-mudahan semakin tua kita makan semakin sehat ya, mudah-mudahan. Kemudian ankilosis, nah ini yang tadi, tulang belakang, jadi sudah berdempetan, semakin merapat nih, sangat linu sekali mungkin ya. Kemudian artritis, nah ini tadi pertanyaan terakhir oleh Dinda ya. Asam urat penumpukannya begitu ya. Nah, itu sebetulnya memang ada
ada penumpukan asam urat, dan asam urat itu biasanya betul tadi yang diungkapkan oleh kalian mengenai makanannya tadi itu apa, kacang-kacangan, betul. Kemudian ada juga jeroan, nah itu jangan terlalu banyak. Dari sekarang dikurangi, begitu ya, dikurangi. Kemudian teknologi sistem gerak, nah ini sudah terbahas tadi sedikit, begitu ya. Pemasangan gips pada patah tulang, kemudian penggantian sendi tadi tidak terbahas, tapi Bapak kira ini kalian bisa mencari nanti, begitu ya. Jadi sekarang itu sudah canggih ya, Regi, betul. Jadi kalau ada sendi yang rusak tinggal diganti saja sekarang, begitu. Tapi ini harganya luar biasa sampai ratusan juta. Jadi jangan menganggap oh ini gampang, enggak begitu ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, begitu ya, coba kita untuk lebih tetap bersyukur, begitu ya, alhamdulillahirabbil alamin. Kita sudah diberikan apa namanya kesehatan, jumlah tulang kita normal, begitu ya, kaki kita juga alhamdulillah normal, begitu ya. Masih banyak di luar sana yang kehilangan kakinya, begitu, kehilangan tangannya, dan kita alhamdulillah kita masih bisa berjalan normal, begitu. Tinggal apa? Kita tinggal menjaga tubuh kita, gitu. Terus apa namanya olahraga, begitu, konsumsinya dijaga. Nah, kemudian seperti biasa setiap akhir kegiatan, nah coba kalian nanti apa namanya kerjakan evaluasi ini. Nah, Bapak kasih linknya di sini ya, di chat, silakan dicek ya, nanti silakan dibuka. Nah, itu adalah link kuis yang harus dikerjakan oleh kalian supaya Bapak yakin nih kalian tuh dapat apa nih hari ini, begitu ya. Kemudian jangan lupa satu lagi, nah ini kalau ini adalah refleksi seperti biasa ya. Nah, silakan nanti diklik saja, kemudian diisi. Nah, apakah kalian misalkan bahagia, banyak informasi, atau ngantuk dari tadi? Oke, yang terakhir ini, ya terima kasih begitu ya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik, dan tadi banyak yang keluar masuk tidak apa-apa karena memang jaringannya seperti itu. Untuk minggu depan, karena ini habis bab tentang sistem gerak ini, begitu kita lanjutkan dengan evaluasi satu bab, begitu ya. Jadi evaluasi ini tidak jauh-jauh dari evaluasi setiap kali pertemuan. Baik, cukup sekian ya. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa ya tetap gunakan masker, begitu, supaya kalian tetap terjaga. Baik, cukup sekian. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.